Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, kita lanjutkan ya pelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah tentang metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Ada beberapa langkah untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Dan ini adalah langkah-langkah yang sering digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah. Anda semuanya, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan masalah. Contohnya, apa ya besi ini berkarat? Apa yang menyebabkannya? Seperti itu. Untuk menemukan jawabannya, seharusnya kita melakukan beberapa eksperimen untuk menemukan jawabannya secara pasti. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah tersebut secara eksperimen. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Jadi metode ilmiah itu adalah langkah atau tahapan yang sistematis yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah ilmiah. Seringkali kita melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya ketika kita melihat tanaman, kemudian kita bertanya, apa ya yang terjadi jika tanaman tidak terkena cahaya matahari? Atau kemudian kita bertanya, apa yang akan terjadi ketika tanaman tidak sering kita siram? Kemudian ketika kita melihat sekitar lagi, kemudian kita lihat ada pagar yang berkarat, kita bertanya lagi, apa yang menyebabkan pagar ini berkarat? Jadi, permasalahan yang ada di sekitar kita, kemudian kita selesaikan secara ilmiah dengan langkah-langkah metode ilmiah, maka itu bisa dikatakan sebagai metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah ada beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat hipotesis. Yang keempat, melakukan percobaan. Kelima, menarik kesimpulan. Dan keenam, pelaporan. Kita bahas yang pertama dahulu, yaitu merumuskan masalah. Segala sesuatu yang akan kita teliti sebenarnya berawal dari pertanyaan atau masalah yang ingin dicari tahu kebenarannya. Jadi ketika kita ada pertanyaan, kemudian kita rumuskan dalam suatu masalah, itu kita bisa sebut sebagai perumusan masalah. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data, yaitu mencari informasi dari referensi buku maupun penelitian yang relevan. Jadi bisa dari buku, bisa dari jurnal, dan sebagainya dengan referensi yang jelas. Yang ketiga, membuat hipotesis. Apa hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti. Jadi, sebenarnya hipotesis ini adalah bersifat praduga, karena harus dibuktikan kebenarannya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat dugaan tentang jawaban dari masalah yang akan kita teliti. Yang keempat, melakukan percobaan. Jadi, untuk menguji hipotesis tersebut, apakah sudah benar atau tidak, maka harus diuji dengan cara melakukan percobaan. Ya, dari percobaan itu akan kita temukan data-data hasil percobaan. Yang kelima, menarik kesimpulan. Setelah data diperoleh, kemudian kita analisis dan kemudian bisa ditarik kesimpulannya. Dan yang keenam, ini adalah pelaporan. Laporan merupakan salah satu bentuk publikasi dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Laporan ini dapat secara tertulis sehingga bisa kita simpan untuk dokumentasi. Di dalam mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, kita akan menemukan adanya variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah faktor yang mempengaruhi perubahan. Ada tiga jenis variabel, yaitu variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Variabel kontrol ini faktornya dibuat sama. Pada variabel bebas ini faktornya sengaja diubah. Sedangkan pada variabel terikat ini faktornya dipengaruhi oleh faktor variabel bebas dan variabel kontrol. Contohnya ketika kita ada judul suatu percobaan pengaruh suhu terhadap kecepatan pelarutan dari kadar gula yang sama.
Oke, coba kita lihat. Ketika kita melakukan percobaan dengan melarutkan gula dengan ukuran yang sama-sama 1 sendok pada 3 jenis gelas. Jenis pertama, kita melarutkan gula pada gelas dengan air panas. Pada gelas kedua, kita melarutkan gula dengan air sedang, air biasa. Sedangkan pada gelas ketiga, kita melarutkan gula pada air dingin atau air es. Apa yang terjadi? Apakah ada perbedaan? Tentu ada perbedaan ya. Nah, akan berbeda kecepatan pelarutannya, akan berbeda mana yang lebih cepat larut kira-kira, apakah air dengan air panas atau air dingin atau yang sedang. Maka ini kita lihat ya, pada percobaan tersebut ada beberapa variabel ya. Yang pertama, ada faktor yang kita buat sama. Apa yang faktor yang kita buat sama di sana? Ini adalah kadar gula. Jadi tadi ukuran gula kita buat sama-sama 1 sendok. Kemudian pada percobaan tadi ada faktor yang sengaja kita ubah. Ada 3 jenis air, ada suhunya tinggi, sedang, dan rendah. Maka suhu ini disebut sebagai variabel bebas. Kemudian kecepatan pelarutan ini tentu dipengaruhi oleh variabel bebas tadi, ya. Variabel bebas yaitu suhu, kemudian dipengaruhi juga oleh kadar gula. Maka kecepatan pelarutan ini disebut sebagai variabel terikat. Contoh soalnya, nih ya, diberikan data hasil percobaan mengenai pengaruh ukuran logam besi yang diberi lambang dengan Fe terhadap laju reaksi pada tabel berikut ini. Ini tabelnya. Berdasarkan data tersebut, tentukanlah rumusan masalah, hipotesis, serta variabel kontrol, bebas, dan terikat yang sesuai pada data tersebut. Coba kita lihat ya. Ini percobaannya ada 3 perlakuan. Konsentrasi sama 0,1 molar pada percobaan 1, kedua 0,1 molar, ketiga juga 0,1 molar. Ukuran logam besi Fe ini berbentuk butiran ya. Pada percobaan 1 dan 2 ini berbentuk butiran, sedangkan pada percobaan 3 ini berbentuk serbuk ya. Butiran dan serbuk. Ini berbeda ya ukurannya ya. Kemudian didapatkan laju reaksi dari percobaan tersebut berbeda-beda ya. Ini percobaan pertama ini 12, kemudian pada percobaan 2 ini 8, sedangkan pada percobaan ketiga ini adalah 4. Coba lihat tadi apa yang ditanya? Yang ditanya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari percobaan ini adalah apakah ukuran logam besi mempengaruhi laju reaksi sehingga kemudian memunculkan percobaan dengan data seperti ini. Kemudian hipotesisnya, hipotesis ini ada 2. Yang pertama, ukuran logam besi mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, ukuran logam besi tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi sebelum melakukan percobaan, kita akan mengemukakan hipotesis. Hipotesis tadi apa? Hipotesis adalah jawaban sementara. Ada 2 jawaban sebenarnya. Dari 2 jawaban tersebut, karena masih praduga, kita harus melakukan percobaan. Nah, ketika melakukan percobaan, kita mendapatkan datanya seperti pada tabel ini. Kemudian kita lihat lagi mana yang disebut variabel kontrol. Variabel kontrol tadi adalah variabel yang dibuat sama faktornya. Mana yang sama? Ini konsentrasi. Karena konsentrasi dari 3 percobaan ini sama. Kemudian variabel bebasnya mana? Ini variabel bebas. Karena ada yang berbentuk butiran, ada yang berbentuk serbuk. Sedangkan variabel terikatnya adalah laju reaksi. Karena dipengaruhi oleh konsentrasi dan ukuran logam besi. Baik, selanjutnya ketika kita melihat api, apa yang kemudian difikirkan? Apa yang kita pikirkan? Kemudian kita bertanya lagi, apa ya yang menyebabkan api menyala semakin besar? Apakah api ini membutuhkan zat dari udara? Ini adalah salah satu langkah dari metode ilmiah, yaitu merumuskan masalah. Ya. Kemudian kita akan mengumpulkan data. Jadi, ketika kita mengumpulkan data, bisa dari buku, dari jurnal, kemudian kita menemukan bahwa
ada unsur-unsur dasar pembakaran, contohnya seperti ini, dan kita menemukan salah satu faktor dari adanya kebakaran itu adalah adanya oksigen, ya. Itu kita akan lihat lagi. Jadi kita membuat hipotesis. Jadi hipotesis dari permasalahan tadi ketika kita melihat suatu kebakaran tadi apa? Pembakaran itu membutuhkan suatu zat dari udara, ya. Selanjutnya, ketika kita sudah menemukan praduga, ya, kita harus mengujinya dengan melakukan percobaan. Percobaan kali ini kita bisa lakukan ya dengan alat dan bahan sebagai berikut. Ya, mudah sekali. Alat dan bahannya yang pertama itu gelas 1 buah, yang kedua alas piring 1 buah, yang ketiga lilin 1 batang dan keempat korek api. Caranya, yang pertama hidupkan lilin menggunakan korek api dengan hati-hati. Kemudian letakkan lilin di atas alas piring. Kemudian yang ketiga, amati selama 1 menit. Kemudian tutup lilin menggunakan gelas. Amati perubahan terjadi, catat hasil pengamatan, dan buat laporan kegiatan. Baik, silakan dilihat eksperimennya melalui tayangan berikut. Baik, pada percobaan kali ini kita akan melakukan eksperimen untuk mengetahui apakah pembakaran ini memerlukan suatu zat dari udara. Apa alat dan bahan yang dibutuhkan? Yang pertama adalah 1 buah gelas kimia, kemudian ada bahan pembakar spiritus, kaca arloji, lilin, dan korek api. Baik, yang pertama kita lakukan adalah menghidupkan pembakar spiritus. Kemudian kita akan menghidupkan lilin dan menaruhkan pada kaca arloji. Oke, kita amati ya lilin ini selama lebih kurang 1 menit. Baik, coba lihat lilin ini menyala dengan baik, ya. Apinya kemudian membakar lilin sehingga meleleh. Apa yang terjadi ketika lilin ini kemudian kita tutup dengan gelas kimia ini? Coba kita perhatikan ya. Oke. Perlahan-lahan api akan padam. Ya. Coba lihat, api padam. Baik, silakan Anda semuanya menuliskan hasil pengamatan dari proses lilin tadi, dari sebelum kita tutup dengan gelas kimia dan kemudian kita tutup dengan gelas kimia. Baik, silakan ditulis ya. Baik, dari eksperimen yang sudah kita lakukan tadi, silakan dibuat data hasil pengamatannya, kemudian dibuat kesimpulannya, dan kita akan diskusikan lebih lanjut melalui media Zoom. Baik, itu tadi ya penjelasan tentang metode ilmiah melalui praktikum. Semoga Anda semuanya bisa memahami dan kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.